Assalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana bisanadina al-muttasil ila Syekh Ali As-Sabuni rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumi wa barakati wa nafahati wa madatihi wa karamati fid darini amin. Babu ma warada fi fadli suratul Fatihah, hal-hal hadis-hadis yang diriwayatkan tentang fadilah surah Al-Fatihah. Awalan, rawal Imam Al-Bukhari fi sahihihi an Abi Sa'id ibn Al-Mu'alla radhiyallahu anhu qala kuntu usalli fil masjid fada'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam ujib hatta salaitu thumma ataitu. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari sahabat Sayyidina Abi Sa'id bin Mu'alla radhiyallahu ta'ala annahu qala, sesungguhnya beliau pernah berkata, kuntu adalah aku dulu, usalli aku sedang melakukan salat di masjid, pada ani lalu memanggil akan aku oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falam ujib, lalu aku tidak menyahutnya, aku tidak memperkenankannya. Hatta salaitu, sehingga aku selesai melakukan salat. Summa ataitu, kemudian aku mendatangi akannya Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka bertanya, ya Rasul, ma mana'aka an ta'tiya, apa yang menghalangmu, apa yang mencegahmu bahwa kamu mendatangi, bahwa kamu datang. Maf'ul bihi dibuang. Faqultu, aku katakan, ya Rasulullah, inni kuntu usalli, sesungguhnya aku sedang salat. Kuntu menunjukkan madhi, artinya sebelumnya. Usalli menunjukkan hal, jadi aku sebelumnya sedang salat. Faqala, maka berkata ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, alam yakulillah, bukankah Allah berfirman? Alam, adakah tidak Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang beriman, istajibu, penuhilah oleh kalian, kabulkanlah oleh kalian, lillah, bagi Allah, walir rasul, dan bagi Rasul, idza da'akum, apabila ia masing-masing Allah dan Rasul memanggil kalian, lima yuhyikum, karena sesuatu, yuhyikum, yang ia telah menghidupkan akan kalian. Jika Allah telah menghidupkan kalian, maka penuhilah panggilan Allah, penuhilah panggilan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sedang sholat dipanggil oleh Rasul, wajib dikabulkan. Ini sebagian ulama katakan sholat sunnah. Nah, begitu juga kalau dipanggil oleh orang tua. Nah, dipanggil oleh orang tua, antum sedang sholat duha. Nah, Apri, tolong Apri tutup kedai, batalin sholat duhanya. Langsung tutup kedai, lepas itu bikin sholat duha lagi. Sedang sholat duha, Apri giling cabai, langsung pergi tinggalin duhanya, tergiling cabai, supaya nggak dipanggil. Kasih tahu sama orang tua,
Saya minta waktu duha nanti mama panggil, jam bapak panggil. Nah, tapi kalau sedang sholat dan orang tua tidak tahu lalu dipanggil, maka wajib memenuhi panggilan orang tua. Bagaimana kalau kira-kira orang tuanya manggil dia sedang main game? Dia katakan anti lu. Nah, sedang sholat saja dia harus kabulkan, apalagi sedang main game. Nah, mikir. Sumaqala, kemudian berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau allimannaka suratan hiya a'zamus suwari fil Qur'an." Sungguh benar-benar aku akan ajarkan kepadamu wahai Abu Sa'id ibni Mu'alla akan satu surah yang dianya surah itu yang paling besar dari sekian surah-surah yang ada dalam Al-Quran. Qabla an takhruja minal masjid, sebelum kamu keluar dari masjid. Summa akhadha biyadi, kemudian semua berarti telah berlalu beberapa waktu. Kemudian Nabi diam, duduk di masjid, mungkin sholat, mungkin zikir, macam-macam. Summa, kemudian setelah beberapa lama, akhadha biyadi, memegang ia Nabi dengan tanganku. Falamma arada an yakhruja, maka tatkala ingin ia Rasul untuk keluar, qultulahu, aku katakan kepada beliau, ya Rasulullah, alam takul law allimannaka suratan ya'zamu suratin, a'zamu suratin, boleh suratin, boleh a'zamu suratan fil Quran. Bukankah engkau telah berkata, sungguh benar-benar aku akan ajarkan kepadamu satu surah yang dianya surah adalah a'zamu suratan, yang paling besar nisbah surah dalam Quran? Nabi katakan iya. Qala, Nabi jawab, surah itu adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, surah itu adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, dalil ini untuk memastikan pemahaman atau meluruskan pemahaman Muhammadiyah yang tidak membaca basmalah, karena mereka membaca hadis yang berbunyi adalah Nabi SAW salat lalu membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Anggapan Muhammadiyah, Nabi membaca Alhamdulillah tanpa baca basmalah. Tapi lihat di sini, itu adalah nama surah. Nah, qala surah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu nama surah. Nah, bukan berarti Nabi dalam salat baca Alhamdulillah tanpa basmalah. Nah, kombinasikan hadis yang ini dengan hadis yang itu, maka bacalah basmalah di awal surah, di awal Al-Fatihah dalam salat. Kemudian dalil basmalah untuk awal surah kemarin yang saya suruh catat sama antum di dalam Jami'us Shaghir. Apa nomor hadisnya? Apa mafhumnya, Pri? Ihsan? Iya. Apa mafhumnya? Zahran, mafhum? Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwasanya ini adalah awal surah ketika diturunkan Bismillahirrahmanirrahim. Berarti Bismillahirrahmanirrahim itu diturunkan. Nah, bukan inisiatif daripada penulis atau yang membukukan mushaf untuk sebagai pembatas. Kalaulah itu sebagai pembatas, tentu At-Taubah juga harus ada. Tapi enggak ada. Oke.
dicatat, dirangkum dalam satu buku, lepas itu baru dicetak dengan stempel. Hiya sab'ul mathani, dianya alhamdulillahirabbil alamin adalah 7 ayat yang berulang-ulang, dan dia adalah Quranul Azim alladzi utituhu, yang diberikan kepadaku akannya Quran. Apa maksud Quranul Azim? Dia adalah Al-Fatihah. Pembahasan ini sudah disebutkan oleh Syekh Ali As-Sabuni pada pertemuan minggu lalu. Nah, lihat lagi di halaman berapa, kenapa Al-Fatihah itu disebut dengan Ummul Quran. Yang kedua, warawa Imam Ahmad dalam musnad beliau anna Ubay ibn Ka'ab, sesungguhnya Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu qara'a, telah membacakan ala Nabi, atas Nabi sallallahu alaihi wasallam akan Ummul Quran. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, ma unzila fit Taurah wala fil Injil wala fil Zabur wala fil Furqan mithluha, tidak pernah diturunkan baik itu di dalam Taurat maupun dalam Injil, juga dalam Zabur, tidak juga dalam Quran yang setara dengannya, yang menandinginya. Siapa dia? Hiya as-sab'ul mathani, dia adalah 7 ayat yang diulang-ulang di dalam rakaat salat, dan dia adalah Quranul Azim alladzi utitu, yang diberikan kepadaku akannya Quran. Kenapa Al-Fatihah disebut Quran? Karena kesimpulan Al-Quran ada di dalam Al-Fatihah. Salisan, fadilah yang ketiga diriwayatkan oleh Imam Muslim dan sahihnya dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala, bainama Jibril alaihi salam qa'idun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika malaikat Jibril alaihi salam sedang duduk inda Nabi, di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sami'a, mendengarkan ia siapa? Ia Nabi ad-domiru ya'udu ilal qarib, mendengarkan ia Nabi sallallahu alaihi wasallam naqidan, akan suara mim fauqih, dari arah atasnya Nabi. Farafa'a ra'sahu, maka mengangkat ia Nabi akan kepalanya. Angkat kepalanya. Ketika Nabi mengangkat kepalanya, faqala, berkatalah malaikat Jibril, sebelum Nabi bertanya secara lisan, tapi telah bertanya secara sikap, yaitu dengan mengangkat kepala, langsung dijawab. Seperti tamu datang, bunyi-bunyi di loteng, menci. Nah, tuan rumah bilang menci. Nah, ketika dengar suara Nabi angkat kepala, faqala, berkatalah malaikat Jibril, haza babun minas sama, ini bunyi, itu adalah bunyi pintu, bunyi satu pintu dari langit, futihal yauma, yang telah dibuka hari ini, la yuftah qattu, tidak akan dibuka sama sekali, illal yauma, kecuali hanya hari ini. Fanazala minhu malakun, maka turun darinya pintu oleh satu malaikat. Faqala, maka berkata ia malaikat Jibril, hadza malakun, ini adalah satu malaikat, nazala ilal ardi, yang telah turun ke muka bumi. Lam yanzil qattu, dia tidak pernah turun sama sekali, illal yauma, kecuali hari ini. Fasallama, dan malaikat itu memberikan salam. Wa qala, dan malaikat itu berkata, abshir, bergembiralah kamu, binuraini, dengan 2 cahaya, utitahuma, yang diberikan kepadamu akan kedua cahaya tersebut, lam yu'taha,
yang tidak pernah diberikan lam yu'tahuma, yang tidak pernah diberikan dua cahaya tersebut nabiyyun qablaka, akan seorang nabi pun sebelum engkau. Cahaya yang pertama adalah Fatihatul Kitab, bacanya Fatihatul Kitab juga boleh, wa khawatimi suratil Baqarah, dan penutup surat Al-Baqarah. Lam tuqra biharfin minhuma, lam tuqra biharfin minhuma, lam taqra biharfin minhuma, tidaklah engkau membaca dengan satu huruf dari keduanya dua surah, dari keduanya dua cahaya, melainkan utitahuma, utitahu, huma tahu, utitahu, diberikan kepadamu akannya satu huruf yang kamu baca. Nah, ketika kita baca akhir surah Baqarah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, langsung dikasih oleh Allah. Wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina, langsung diberikan oleh Allah. Tidaklah satu huruf yang kamu baca yang mengandung maksud dan hikmah serta asrar daripada dua nur tersebut langsung diberilah kes oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khair. Hadhihi, ini asahur riwayat, yang paling sahih dari beberapa riwayat, allati waradat, yang terdapat, yang datang, yang warid di dalam fadilah surah Al-Fatihah. Wa qad waradat riwayatun ukhra ghairu hadhihi, sungguh warid, sungguh datang beberapa riwayat yang lain selain ini, minha ma huwa sahihun, di antaranya riwayat-riwayat yang lain ada hadis yang dianya sahih, wa minha ma huwa dhaifun, di antaranya lagi ada hadis yang dianya dhaif. Wa fima zakarna, kemudian pada sesuatu yang telah kami sampaikan, wa niyatun, itu sudah cukup, anit tatwil, dari berpanjang lebar berkaitan dengan fadilah surah Al-Fatihah. Wallahu muwaffiq. Tambihun fi fadaili ba'dis suwar, pemberitahuan tentang fadilah-fadilah sebahagian surah-surah. Zakara Allamatul Qurtubi, telah menyebutkan oleh Al-Allama Al-Qurtubi di dalam tafsir beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran, baban khassan, akan bab yang khusus, nabbaha fihi, beliau telah memberitahukan fihi, di dalam bab tersebut, ala ahaditha, atas beberapa hadis, wudi'at, yang telah dipalsukan, fi fadli suwaril Quran, tentang fadilah surah-surah di dalam Al-Quran. Wa nahnu najtazi'u, dan kami cukupkan, min kalamihi, dari kalamnya Allamah Qurtubi, biba'di situ apa? Hah? Coba lihat Faqara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa nahnu, kami, najtazi'u, kami cukupkan, min kalamihi, dari kalamnya Imam Qurtubi, bi ba'di faqarat, penelitian
atau galian. Qala rahimahullah, berkata ia Imam Qurtubi, semoga merahmati akannya oleh Allah Subhanahu wa taala, la iltifata, tidak perlu menoleh, lima kepada sesuatu, wada'ahul wadi'un, yang memalsukan akannya oleh orang-orang yang memalsukan, wakhtalaqahu al-mukhtalikun, yang merekayasa akannya oleh orang yang merekayasa, minal ahadisil kadhiba, dari hadis-hadis yang bohong atau yang palsu, wa akhbaril batilah, dan khabar-khabar yang batil tentang fadli suwaril Quran, keunggulan, kelebihan beberapa surah dalam Al-Quran. Wa ghairi zalik, dan juga selain demikian, bukan hanya tentang kelebihan surah-surah dalam Al-Quran, juga hal-hal yang lain daripada fadailil a'mal, kelebihan-kelebihan amal. Ini bukan nama kitab ini, dan sampai jadikan nih, oh ini musuhan sama fadailil amal, tidak. Harusnya jangan dikasih nama kitab fadailil amal, karena tersamar dengan bahasa pemakaian. Fadailil amal, dari keunggulan-keunggulan, kelebihan-kelebihan amalan-amalan. Qadir takabaha, sungguh mengerjakan akannya, jama'atun katsira, oleh jamaah yang jumlahnya sangat banyak. Ikhtalafat awraduhum, berbeda-beda tujuan-tujuan mereka, wa maqasiduhum, dan berbeda-beda maksud mereka, firtika biha, di dalam melakukannya, pemalsuan hadisnya kepada pemalsuan hadis. Faminhum qaumun minaz zanadiqah, maka di antara mereka pemalsu-pemalsu hadis ada satu kaum dari zanadiqah, orang-orang zindik. Wada'u ahaditha, mereka memalsukan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, li yuqi'u, supaya mereka memunculkan, bidzalik, dengan demikian, asyakka, akan keraguan-raguan, fi qulubin nas, di dalam hati-hati manusia. Dibuat hadis-hadis yang di luar dugaan. Di sana ada satu singgasana, dalam singgasana itu ada 1000 kamar, dalam satu kamar itu ada 1000 ranjang, dalam satu ranjang itu ada 1000 kasur, satu kasur itu ada 1000 bantal. Itu disediakan oleh orang-orang yang berangkat 4 bulan. Nah, akhirnya banyak sekali yang berbau-bau seperti itu. Ada yang mau masuk Islam, akhirnya tidak jadi masuk Islam. Ada yang lemah Islamnya, meninggalkan Islam. Agama apa ini? Penuh dengan gombal. Nah, ini salah satu tujuan orang kafir zindik, membuat hadis yang aneh-aneh. Wa minhum, di antara mereka lagi, qaumun wada'ul haditha, mereka memalsukan hadis, li hawa, karena nafsu, yad'unan nasa ilaih, mereka mengajak manusia kepadanya. Nah, memasukkan hadis tentang air Yasin misalnya. Nah, memasukkan hadis tentang sumur. Bahkan ada yang penjual terung, dia buat hadis terung. Nah, bazinjan 5 ukilalah. Nah, makan terung sesuai dengan apa yang diniatkan, sehingga laris terungnya. Makan terung niat haji, berangkat haji. Makan terung hafal Quran, hafal Quran. Hatta qala syekhun min suyukhil khawarij, sehingga pernah berkata salah seorang syekh dari para syekhnya Khawarij,
Ba'da antaba, setelah dia taubat. Kalau sebelum taubat nggak perlu dengar ucapannya. Ini setelah bertaubat. Apa katanya? Inna, sesungguhnya kami, kunna, ada kami dulu. Idza hawaina amran, apabila kami ingin sesuatu, sayyarnahu hadisan, kami buatkan akannya hadis. Pengen apa? Pengen durian misalnya, maka dikatakan sama jamaahnya, orang yang membagikan satu durian kepada gurunya, maka dia akan dapat batang durian di surga. Nah, pokoknya apa yang dia mau, dia buat hadisnya. Saking percayanya orang dengan hadis hari itu, saking fanatiknya orang beragama dan hadis Nabi, sehingga mereka memanfaatkan muyul kecenderungan manusia dengan hadis Rasul dengan hadis-hadis palsu. Itu hawa namanya, menciptakan hadis untuk kepentingan nafsu. Ini hal-hal ini muncul di kalangan daerah-daerah yang fanatik buta kepada kiai-kiai, kepada habaib-habaib. Maka muncullah hadis-hadis yang aneh-aneh. Wa minhum, di antara mereka lagi jama'atun, ada sekelompok jamaah, wada'ul haditha, mereka memalsukan hadis hisbatan. Hisbatan artinya liwajihillah, karena mencari ridha Allah. Dia palsukan hadis untuk mencari ridha Allah. Benarkah itu? Kama za'amu, sebagaimana mereka tuduhkan. Menurut mereka maksudnya nggak ada mencari membuat hadis palsu dapat ridha Allah, tuh nggak ada. Ini menurut mereka. Yad'unan nasa ila fadailil a'mal, mereka menyeru manusia kepada fadilah-fadilah amal. Bagaimana orang bersemangat amal, dibuatlah hadis-hadis palsu. Ini salah satu contohnya. Tapi saya belum pasti itu palsu atau gagak palsu. Yang berada di jalan Allah di hari raya, maka dia akan menghadiri pernikahan Sayyidina Rasul dengan Sayyidah Asiyah. Kakak keluarlah di bulan Ramadan, baru kebawa lebarannya. Ada atau nggak ada, wallahu a'lam, tapi ada bau palsunya. Ada kecium baunya gitu. Sebagaimana dilakukan oleh Nuhul Marwazi, namanya Nuh Marwazi, hai sukana, ketika ada si Nuh, yad'u, ia memalsukan ahaditha, beberapa hadis, fi fadli suwaril Quran, tentang kelebihan beberapa surat dalam Al-Quran, suratan, surat demi surat. Falamma su'ila an dzalik, maka tak kala ditanya ia Nuh Marwazi tentang hal itu, qala, beliau jawab, ini sesungguhnya aku, ra'aitun nasa, aku melihat orang-orang, artinya masyarakat di zaman beliau, qad a'radu anil Quran, sungguh mereka telah berpaling dari Quran, wastaghalu bi fiqhi Abi Hanifah, berarti beliau hidupnya di zaman tabi'in. Mereka menyebutkan diri dengan fikih Imam Abu Hanifah atau tabi'in, dan Maghazi Ibni Ishaq, menyebutkan diri dengan Maghazi Ibni Ishaq. Pati Maghazi cerita, ya, Ghazwun, perang. Maghazi cerita-cerita perang, karangan Imam Ibnu Ishaq. Fawadatu hadzal hadis hisbatan, aku palsukan ini hadis karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, supaya orang semangat baca Quran. Yang belajar satu alif, Allah akan buatkan satu tiang di surga. Kemudian belajar huruf ba, ada atapnya. Dia belajar huruf ta, ada jendelanya. Dia belajar sampai dia tamannya, bunganya, sungainya, lengkap dia pelajari. Itu baru hijaiyahnya. Bagaimana kira-kira kalau Iqra 1? Itu dibuat hadis itu oleh seseorang untuk meningkatkan semangat anak TPA belajar Iqra 1, Iqra 2. Itu hukumnya haram. Kalau
Contoh. Summa qala rahimahullahu ta'ala, kemudian berkatalah rahimahullah, yaitu Imam Al-Qurtubi, fahadharu mimma wada'ahu fahadharun, maka waspadalah, hati-hatilah dari hadis-hadis yang memalsukan akannya oleh musuh-musuh agama, wa zanadiqatul muslimin, orang-orang zindik dari orang-orang Islam, dalam bab targhib dan tarhib. Ini bukan juga nama kitab. Dalam bab targhib dan tarhib dan selain demikian. Wa a'zamuhum, yang paling besar di antara mereka, dararan, nisbah bahayanya, pengaruh negatifnya, aqwamun, itu beberapa kaum dari orang-orang yang dinisbahkan kepada zuhud, mansubin, sebetulnya dia enggak zuhud, cuma dinisbahkan kepada zuhud, ngaku-ngakunya ahli zuhud. Wada'ul haditha, mereka memalsukan hadis, hisbatan, karena mencari ridha Allah, fi ma za'amu, menurut dugaan mereka. Fataqabbalan nas, maka menerima oleh masyarakat maudu'atihim, hadis-hadis yang mereka palsukan, siqatan, karena percaya. Dari siapa diterima? Minhum, dari mereka. Dengan siapa percaya? Bihim, dengan mereka. Warukunan, dan karena cenderung antusias atau memiliki loyalitas kepada mereka. Akhirnya apa yang terjadi? Fadallu, mereka sesat, wa adallu, dan menyesatkan. Nah, ini sering kita temukan atau di dalam kitab-kitab tasawuf yang tidak jelas atau tasawuf lepas, ucapan hanya dari guru ke guru, itu motivasi-motivasi yang di luar dari batas yang semestinya. Nah, sehingga ada kitab namanya apa namanya itu? Isinya hadis berbau tasawuf. Ya Karim, punya kitabnya ada di situ tuh. Beli dulu dah lama dia beli, cetakan lokal. Lupa namanya. Nasoeh. Hah? Bukan. Ya Rob, biarin aja dah. Nanti lihat Safir situ. Situnya banyak juga. Tafsir Isti'adzah. Nah, kayak nggak masuk itu. Oh, hilangkan. Tafsir Isti'adzah, minta perlindungan. Qala ta'ala, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Maka apabila kamu telah baca, menggunakan bahasa fi'il madhi, tapi maksudnya ingin baca, maka berlindunglah kamu dengan Allah dari syaitan yang terkutuk. Disunahkan membaca ta'awudz sebelum membaca Al-Quran. A'udzu. Nah, a'udzu ay astajiru, aku minta perlindungan. Wa alja'u, aku bersandar. Yuqalu udtu bi fulanin, udtu bi fulanin wasta'adzu bi, itu asal katanya ada ya'udzu, udtu, aku minta perlindungan dengan fulan, atau udtu, aku menyandar dengan fulan, bergantung. Qala ta'ala,
Wa inni uztu bi rabbi wa rabbikum antarjumun. Sesungguhnya aku uztu bi rabbi wa rabbikum, aku berlindung dengan Tuhanku dan Tuhan kalian, antarjumun, bahwa kalian rajam akan aku. Apa ti uztu? Kata Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Musa, iltaja'tu, aku bersandar, istajartu, aku minta perlindungan dengannya Tuhanku. Qala, berkata yang sahibul lisan, lupa saya nama beliau, di dalam kamus al-lisan, yang lisanul arabi, adzabih auzan wa iyadzan, artinya laja'a ilaih, dia berlindung kepadanya, wastaqsam, dan minta penjagaan, ismah. Di dalam hadis, sesungguhnya Nabi SAW tazawwaja imra'atan minal Arab, telah menikahi seorang wanita dari bangsa Arab. Falamma udkhilat alaihi, tak kala dimasukkan atau dihantarkan ia seorang wanita kepadanya Rasul, yang dibawa ke rumah Nabi. Faqalat, berkata ia wanita, a'udzu billahi minka. Nah, menurut satu riwayat, enggak pasti, katanya ini nasihat dari Sayyidah Aisyah, tapi enggak pasti itu riwayat. Nah, itu jadi maudhu pula deh. Jadi kata Sayyidah Aisyah, kamu kan istrinya Nabi, jadi ada saya ajarkan kamu akhlak atau adab ketika nanti diantarkan ke rumah Nabi. Pas masuk langsung bilang a'udzubillahi minka. Nah, itu kata riwayatnya, tapi di sini beliau nggak sebutkan. Yang secara jelas wanita itu ketika diantarkan masuk ke rumah Rasul, dia langsung bilang a'udzubillahi minka. Faqala laha, berkatalah Sayyidina Rasul kepada wanita tersebut, laqad udti, demi sungguh kamu telah berlindung, bima'adzin, di tempat perlindungan, maksudnya tempat perlindungan yang tepat. Falhaqi bi ahliki, pulanglah kamu dengan keluargamu, bergabunglah kamu dengan keluargamu. Artinya, kok lajati, sungguh engkau telah bersandar atau berlindung, ila malja'in, ke tempat perlindungan, waluzti bimaladin, luzti ada di sana tulisan K1, lisanul abri Ibnu Manzur pengarangnya. Kemudian wanzur tajul arus dan komus muhid dengan mada auza. Muhid ada di sini? Ada kayaknya. Nah, apa makna luzti? Lihat di tajul arus, kita nggak punya. Dan komus muhid, ada kamusnya? Ada, kayaknya ada. Ilyas, ada orang situ? Ada orang? Nggak ada. Coba lihat, enggak? Di sebelah kanan. Ya, terdekat situ. Ada urutan kamus paling bawah. Al-Muhid. Nah, suruh lihat kamus Muhid, enggak ditulis saja langsung. Nah, tolong Mas. Bertambah beratnya gara-gara banjir Sorong Padang. Adza, ya Allah.
baca lihat terus nih. Beda yang lain. Pasal ain. Kali pertama dibuka ini. Gak jumpa. Mungkin di itu kali Muhammad Yunus kadang-kadang biar penyelamat cari di arah adanya di bumi. Dari Masya Allah lada. Ada lepas daripadanya, lepas tempat berlindung benteng. itu lepas itu tempat berlindung kan ada di aras, ada di bumi. Alhamdulillah. Taruh situ dulu. Di apa? Safir. Lada luzdi, kamu telah berlindung bimalaz, di tempat perlindungan. Asyaitan mutamarridil ati. Coba lihat Yusuf ati. Al-ati. Syaitan mutamarridu, yang nakal. Al-ati wa huwa mustaqun. Syaitan diambil dari kalimat syatona dengan makna ba'uda, ia telah jauh. Dikatakan satanat daruf. Satanat daru ba'udat, telah jauh rumahnya. Bi'run sutun ba'idatul qa'ar, dalam lubangnya. Dalam lubangnya ketemu. Safir, lihat di situ. Melampaui batas sombong. Sombong melampaui batas. Oke. Al-ati yang sombong, yang melampaui batas.
Berkata Imam Qurtubi, sumya syaitanu syaitanan, disebut setan itu dengan setan, li bu'dihi, karena jauhnya setan dari hak, kebenaran, wa tamarrudihi, dan nakalnya setan. Wa zalika, dan demikian, li anna kulla atin mutamaridun, karena setiap orang yang sombong itu mutamarrid, nakal. Apakah itu jin, manusia, dawab? Maaf, salah. Lianna kulli atin mutamarrid, karena setiap yang sombong, yang nakal, yang membangkang, apakah itu jin, manusia, hewan, itu setan. Berkata Imam Jarir, ayyamun yad'unani syaitana min ghazalin wa hanna yahwainani iz kuntu syaitanan. Ayyamu beberapa hari, yad'unani, nggak tahu artinya itu, tinggalkan saja. Wasyaitanu laisa mukhtasan bil jin, setan itu tidak khusus dengan jin. Bal yutlaqu alal ins, bahkan digunakan kalimat syaitan kepada manusia. Qala Allah Ta'ala, syayatinul insi wal jin, setan-setan dari manusia dan jin. Nah, maka ketika orang katakan kamu setan, itu wajar. Tapi kalau orang tua bilang kamu anak setan, itu nggak boleh, karena dia ngaku setan juga. Diriwayatkan sesungguhnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu rakiba, menaiki ala himarin, atas seekor keledai, fayatabakhtaru bihi, maka angkuh ia keledai dengannya Sayyidina Umar. Maka berkatalah beliau, anziluni, turunkan aku. Fa innama arkabtumuni ala syaitanin, hanya saja engkau naikkan aku di atas setan. Ini bukan keledai, ini setan. Nah, maka ketika ada sebagian orang mungkin kita nggak yakin juga, yang mereka dikatakan, itu mati lampunya, San? Enggak. Ada yang katakan, dia bisa punya indera keenam, lalu melihat orang tua ada setan, ada jinnya. Kemudian hewan ini bukan kucing nih, nah, bentuknya kayak kucing, itu setan. Nah, itu bisa saja. Artinya fisiknya hewan biasa, tapi dalamannya atau yang mempengaruhi di dalamnya adalah setan. Ar-rajim maknanya marjum, karena setiap kalimat berwazan fa'il itu dua makna, fa'il sama maf'ul. Nah, rajim di sini makna marjum, ai fa'il dan makna maf'ul. Dikatakan ainun kahil, artinya ainun makhul, mata yang dicela. Kafun khadib, ai kafun makhdu. Rajulun la'in, ai rajulun mal'un. Berkata Imam Qurtubi, asar rajam itu maknanya ramyu bil hijara, dilempar dengan batu. Itu asal makna pada rajam. Wa rajmu ya'ti bi ma'nal qatl. Rajam itu kadang-kadang dia bermakna membunuh, kadang-kadang maknanya la'nu, kutukan, kadang-kadang maknanya tordu, diusir, kadang-kadang maknanya syatmu, dicela. Waqad qila hadza, sungguh dikatakan ini semuanya,
pada firman Allah yang berbunyi, la illam tantahi ya nuhu la takunanna minal marjumin. Wahai Nuh, kalau kamu enggak berhenti dakwah, kamu akan termasuk dari marjumin, yang dijauhkan. Marjumin dibunuh, marjum diusir, marjum dicela. Nah, semua makna rajim yang ada pada lughah itu bisa digunakan pada ayat tersebut. Fasyaitanu marjum, setan itu marjum karena dia maun, dia dikutuk. Kemudian matrud, diusir dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Nah, ini yang kita bahas tadi. Wasi'at inna rahmati wasi'at kulla syai'. Kemudian makna astajir, makna aku mencari perlindungan. Wa alja'u, aku bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa atasimu bihi, aku mencari perlindungan dengan Allah. Min syarri syaitanil ati, daripada kesan jelek setan yang angkuh, yang pembangkang, yang nakal. Alladzi yuridu, setan yang ingin ia ayyuwiyani, bahwa dia akan menyesatkan aku. Wa yudhillani, dan menyesatkan aku sama. Wa ahtami, dan aku berlindung bil khaliqis samil alim, dengan zat yang maha mencipta, yang maha mendengar, yang maha tahu. Min hamzihi wa lamzihi wa waswasihi, dari bisikannya syaitan. Lamzi itu ada maknanya colekannya syaitan. Wa waswasihi, dan bisikannya juga. Fala yadfa'u anni syarrahu wa darrahu, maka tidak ada yang bisa mengelakkan dari aku akan pengaruh jeleknya syaitan dan kemudaratannya syaitan, kecuali oleh Allah Rabbul Alamin. Itulah makna kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, sesuai dengan janji Syekh Ali As-Sabuni, beliau akan menguraikan tentang maknanya dengan dalil-dalilnya, kemudian maksudnya, kemudian asbab wurudnya. Ada 10 poin yang akan beliau sebutkan, tentu berkaitan dengan ayat yang ini belum masuk ke ayatnya. Tafsir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi ismun mustaqun min sumu. Kalimat ism itu diambil dari kalimat sumu, dengan mana rif'ati wal uluwi, terangkat dan tinggi. Maka diterjemahkan oleh Sari Tilawah dengan ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bukan dengan nama Allah disebut, tapi dengan ketinggian Allah, dengan keagungan Allah. Kata kil mustaq min sammah, diambil dari kalimat sammah yang artinya alamah, tanda. Maka terjemahnya dengan nama Allah, karena nama itu adalah penanda. Berkata Imam Qurtubi, al-awalu as-sahu, yang pertama lebih sahih. Ismu diambil kalimat sumu daripada kalimat sama. Wa huwa mazhabul basriyin, itu adalah mazhabnya ulama Basra. Lianna jam'ahu asma, karena jamaknya ismun itu adalah asma, dan tasghirnya adalah sumai. Nah, sumai. Nah, berapa seporsi? Qala ta'ala walillahil asma'ul husna. Ba muta'ala dengan fi'il mahzuf. Ba muta'ala dengan fi'il mahzuf. Ba yang mana? Bi. Nah, munasib lil maqam, yang disesuaikan dengan maqam. Kalau mengarang, abtadi'u bi bismillah, atau makan
Mubtadi'u juga. Minum atau mengarang langsung. Qara'tu bi. Disesuaikan dengan kondisinya. Fal qari hina yaqul bismillahirrahmanirrahim, maknanya aqra'u. Nah, aku membaca dengan bismillahirrahmanirrahim. Aqra'u musta'inan, dan aku minta tolong dengan ketinggian Allah. Wal katib hina ya'khuzul kalam, dan orang menulis ketika dia ingin ngambil pena, dia baca bismillah, maknanya adalah aktubu, aku menulis, dan aku berlindung dengan ketinggian Allah. Al-akilu, orang makan, hina yatanawalut ta'am, ketika dia menyuap makanan atau mengambil makanan, dia baca bismillah, maknanya adalah akulu musta'inan billah. Wa hakaza kullul af'al wa a'mal, begitulah setiap perbuatan dan amal, yuqaddaru laha fi'lun munasib, ditakdirkan baginya fi'il yang sesuai. Dalam hadis syarif, kullu mri'in zibalin, setiap perkara, kullu amrin zibalin, setiap perkara yang memiliki tujuan yang baik, la yubda'u fihi, yang tidak diawali padanya dengan bismillah, fahuwa abtar, dia kurang berkah. Abtar arti aqta. Berkata Imam Qurtubi, tuktabu bismillah, ditulis bismillah bi ghairi alifin, tanpa alif. Nah, sebetulnya hamzah wasal itu tidak dibuang, tapi tetap dibaca. Tapi apakah dalam ismi itu bi-nya, alifnya ditulis atau tidak? Kata Imam Qurtubi, tidak pakai alif. Jadi hamzah wasal bukan hanya tidak terbaca, tapi juga dibuang. Istighna anha, karena mencukupkan darinya hamzah, darinya alif dengan ba. Ilsaq, ba ilsaq. Ba ilsaq artinya ba yang nempel langsung, bismi. Nah, likasratil istimal, karena banyak digunakan. Nah, kasratil istimal itu kadangkala bisa menjadi aturan walaupun tidak sesuai dengan kias. Nah, seperti tempat sujud. Tempat sujud harusnya apa? Hah? Masjid? Sajadah sujudu? Masjid. Nah, tapi banyak digunakan masjid. Nah, pakai saja masjid di kasratil istimal. Bi khilafi qawlihi aqra'u bismi rabbik. Iqra' bismi rabbik. Fa innaha lam tuhdzaf. Sesungguhnya alif pada ismi rabbik tidak dibuang, liqilatil istimal, karena jarang digunakan. Nah, jarang digunakan maksudnya jarang digunakan dalam keseharian. Tapi kalau bismillahirrahmanirrahim sering menulis, membaca, memulai perkara-perkara, bahkan ditulis sebelum sesuatu bismillahirrahmanirrahim, bismillah, banyak bismillah ditulis. Tapi jarang Iqra' bismi rabbik. Itu kebaca pasti ketika baca ayat itu. Tidak ada penggunaan keseharian sehingga alifnya ditulis. Oke. Allah, bismillahi, Allahi, itu ismun lizatil muqaddasa, zat bagi yang disucikan. Zatullah jalla wa'ala, zat Allah yang maha tinggi dan maha agung. Wajibul wujud, yang wajib ada, sesuai dengan mutahhid yang sudah kita baca. La yusyariku fihi ghairuh, tidak memakai atau menggunakan akannya kalimat Allah, atau tidak menyamai berkongsi akannya Allah, fihi padanya kata-kata Allah, oleh selain Allah. 6. Rahim boleh yang lain pakai,
Abdurrahim, panggil orang lain Rahim, Rahim boleh. Rahman, Rahman. Mana Rahman? Nah, Ghaffar, mana Ghaffar? Abdul Ghaffar, Ghaffar. Nah, tapi Allah, mana Allah? Abdullah, namanya Allah. Enggak boleh Abdul. Abdul Rahman panggil Rahman. Abdul Rahim panggil Rahim. Abdul Jalal panggil Jalal. Abdul Kudus panggil Kudus. Abdullah panggil Abdul. Jangan panggil Allah. Nah, karena kalimat Allah tidak boleh dipakai oleh selain Allah. Nah, ada satu riwayat di dalam kitab mana itu, dia kasih anaknya nama Allah, ditembak patui anaknya. Nah, itu tak siapa yang salah itu. Nah, jelas orang tuanya yang salah dan anaknya memang takdirnya di situ. Berkata Imam Ibnu Katsir, Allah itu alam. Nama isim alam maksudnya Ala Rabbi tabaraka wa ta'ala, di atas Rabb yang maha tinggi dan maha agung. Dikatakan Allah itu adalah Ismul A'zam. Nah, Ismul A'zam li'annahu yusafu bi jami' sifat, karena Allah yang diberi sifat dengan seluruh sifat. Allahul Wadud, Allahul Karim, Allahur Rahman, Allahur Rahim. Semua sifat-sifat Asmaul Husna itu dinisbahkan kepada sahibul sifat, yaitu zat Allah. Sehingga dikatakan Ismul Azam itu adalah Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Allah, huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin. Fajar asma'al baqiyah, maka Allah memberlakukan nama-nama yang sisa semuanya majra sifat, pada tempat berlakunya sifat kepada kalimat Allah. Allah yang mana? Alladzi la ilahu, yang mana? Al-Malik, Allah Al-Qudus, Allah As-Salam. Jadi semuanya bermakna sifat kalau dinisbahkan kepada kalimat Allah. Sehingga kata Imam Ibnu Katsir, dia adalah Ismullahil A'zam. Summa qala wa ismun la yusamma bi ghairuh. Dia Allah adalah nama yang tidak boleh diberi nama dengannya nama selainnya Allah tabaraka wa ta'ala. Berkata Imam Qurtubi, Allah hazal ismu akbaru asma'ih. Ini adalah nama yang paling besar dari nama-namanya Allah subhanahu wa ajma'uha, yang paling komplitnya. Nah, wa huwa ismul lil mawjudil haq. Dia adalah nama bagi zat yang ada, mawjud al-haq, yang benar, al-jami' yang komplit, yang mencakup li sifatil ilahiyah, bagi sifat ketuhanan, al-man'ud binu'utir rububiyah, yang diberi sifat dengan sifat-sifat ketuhanan, al-munfarid bil wujudil hakiki, yang berdiri sendiri dengan mengadakan hak secara hakikat, la ilaha illahu subhana, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dianya, zat yang maha agung, yang maha suci. Ismul jalalah Allah alamun murtajilun la yutraku ila alam ma'bud bil haq. Alam murtajilun, apa itu murtajilun? Murtajilun dari rojala, irtijal, terikat. Alam murtajal, murtajil,
Saya belajar tafsir ini di tengah dulu, nggak ada awal. Tapi bilang nggak ada awalnya, ada tulisan dikit. Rojala ya karim, masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Darra ra rijil, tarjil, sya'ar ta'ji, taj'id, irsaluhu bimasti, irtijal, khutbah atau syair, ibtida'uhuma min ghairi tahai'ah, tarajjala imasa rajulan, sama di kamus itu. Arjala bayyin, rajil laisa sadidal ju'uda la sabatan, rajjala sya'ra tarjila tarjil. Ada makna menyisir, ada maknanya menjelaskan. Bayyin, bayyin saja. Nah, nama yang jelas. Alam murtajil, nama yang jelas. La yutlaqu, tidak pernah digunakan kecuali kepada ma'bud bil haq, zat yang disembah dengan sebenarnya. Hadza inda aksar ulama, ini menurut kebanyakan para ulama, sebagaimana dikatakan oleh Abu Hayyan. Kila, pendapat kedua, Allah itu isim mustaq. Nah, berkata Imam Ibnu Jauzi, ikhtalafal ulama fi ismillahilladzi huwallah. Berbeda pendapat ulama tentang nama Allah. Dia adalah Allah, ismilladzi huwallah, tentang nama Allah yang Allah itu, yang kalimat Allah itu. Berkata satu kaum itu mustaq. Menurut satu kaum lagi, innahu alam laisa bimustaq, dia alam tapi tidak mustaq. Wa nukila anil Khalil, diriwayatkan, dikutip dari Imam Khalil akan dua riwayat. Ihdahuma, salah satu keduanya, annahu laisa bimustaq, kalimat Allah tidak mustaq, artinya tidak ada fi'il madhinya, tidak ada masdarnya. Yang kedua itu mustaq. Kalau mustaq, istiqaqu, pengambilan dari kalimat illa, al-ilaha. Nah, al-ilaha dengan mana ibadah. Dan juga diambil kalimat ta'allah, ta'alluh, ta'abbud. Nah, qala Imam Rubah, lillahi darul ghaniyat al-madda sabbahan wastarja'an min ta'alluhi. Ini teks ini bisa kemarin kita baca juga di dalam Syarah Jami' Shaghir. Lillahi darul ghaniyat, milik Allah lah daru, perputaran, ghaniyat, orang-orang yang kaya, madah barang-barangnya, sabbahna, mereka bertasbih,
wastarja'na, mereka membaca inna lillah min ta'alluhi. Ta'alluhi ay ibadah. Menurut pendapat kedua, mustaq bukan dari ta'alluh, tapi mustaq dari walah. Nah, walah karena sesungguhnya hati hamba tulahu nahwa, itu diarahkan ke arahnya Allah, wa tata'allaqu bihi, dan bergantung dengannya jalla wa ala. Nah, kalau Allah kita katakan isim alam, selesai. Kalau Allah kita katakan isim mustaq, ada 3 pendapat ulama dari mana pengambilan Allah. Satu, dari al-ilaha dengan mana ibadah. Yang kedua, dari kalimat ta'alluh, mana ta'abbud. Yang ketiga, dari kalimat walah, maknanya ta'alluq, artinya fokus. Wa sahih, pendapat yang benar, anna lafzallahi ghairu mustaq, kalimat Allah tidak mustaq. Nah, ini jawaban yang sahih dan lebih aman. Nah, karena kalau kita katakan mustaq, mesti kita menghafal 3 sumber. Wa innahu ismu alamin ala zatil muqaddasa, sesungguhnya Allah itu nama alam atau isim alam, bukan alam. Nah, Allah itu bukan alam, tapi isim alam, hanya nggak panjang. Atas zat yang suci, tabaraka wa ta'ala, yang penuh dengan keberkahan dan maha tinggi, la yusyarikuhu fihi ghairu, tidak berkongsi, tidak berkongsi akannya Allah padanya kalimat Allah oleh selain Allah. Wa falam yatasamma bihi ghairu, tidak ada yang bernama dengan Allah oleh selain Allah. Walidzalik, karena itu, la yusanna, dia tidak boleh dibuat tasniyah, wala yujma, tidak boleh dibuat bentuk jamak. Karena isim alam pasti ada mufrad tasniyah jamaknya. Zaidun, zaidani, zaiduna. Allah coba, nggak boleh dibuat tasniyah, nggak boleh dibuat jamak, karena memang tiada duanya. Nah, wakilah lastiqaqalahuma, tidak ada, maaf, Ar-Rahman Ar-Rahim ismani min asma'ihi, 2 nama dari beberapa nama Allah tabaraka ta'ala, mustaqani minar rahmah, kedua-duanya diambil dari rahmat. Nah, itu Faiz yang tadi, bukan hanya Rahman dari rahmah, tapi Rahim juga dari rahmah, mustaqani minar rahmah. Wakilah lastiqaqalahuma, tidak ada mustaq juga bagi Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenapa? Karena kedua-duanya termasuk dari nama-nama mukhtassati bihi, yang dikhususkan dengannya akan Allah Subhanahu wa taala. Wa sayati tafsilu maknahuma, akan datang rincian apa makna Ar-Rahman Ar-Rahim di dalam surah Al-Fatihah. Belum selesai basmalah kan? Itu yang namanya tafsir. Makna basmalah. Basmalah dia adalah qaulul qail, perkataan orang yang berkata Bismillahirrahmanirrahim. Itu basmalah namanya. Maknanya adalah abda'u, aku mulai dengan tasmiyatillah, dengan basmalah. Wa zikrihi qabla kulli syai', dan menyebutnya basmalah atau nama Allah sebelum setiap sesuatu, musta'inan bihi, hakadan minta perlindungan dengannya jalla wa ala, fi jami'i umuri, dalam seluruh urusanku. Ke sana ma'rifatnya baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, mulai menembak, mulai berjalan, mulai menulis, mulai membaca. Itu maknanya apapun yang terjadi dari perjalanan ini, itu semuanya minta perlindungan kepada Allah.
di sana memakrifatkan bismillah tersebut. Taliban hakadam meminta auna min pertolongan darinya Allah Subhanahu wa taala. Fa innahul qadiru ala kulli syai', sesungguhnya itu mampu di atas setiap sesuatu. Ini ternyata ma'rifat yang dibaca oleh siapa nama beliau? Saifullah Sayyidina Khalid bin Walid, dibaca bismillah langsung diminum racun. Nah, enggak memberi manfaat, tidak memberi mudarat. Bismillah. Nah, tembus makrifatnya jadi itu. Katanya begitu. Apalagi Al-Quran terkumpul kepada Al-Fatihah. Al-Fatihah kepada basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung jadi. Ini bismillah yang kita baca itu kosong. Ya makan, makan. Ya bismillah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kosong. Sama dengan kita baca takbir Allahu Akbar. Antum bisa membedakan takbir salat dan takbir zikir? Gak bisa? Berarti salat antum kagak sah? Takbir salat itu pakai takbir Allah. Karena menghadirkan niat. Nah, takbir zikir biasanya nggak ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, kosong. Nggak ada beban dan tekanan ke hati. Nah, basmalah yang kita baca selama ini itu basmalah kosong, melompong. Ya, silakan. Bismillah, bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Lepas di lidah saja, nggak ada menghadirkan makna basmalah di dalam hati. Nah, ketika setelah beliau jelaskan bismillahirrahmanirrahim, hadirkan dalam hati, ya Rabb, saya berlindung kepadamu dalam semua urusan yang akan saya jalani hari ini. Itu ma'rifatnya. Qala Imam Ibnu Jarir At-Tabari, innallaha ta'ala zikruh, sesungguhnya Allah yang maha tinggi penyebutannya, wa taqaddasat asma'uhu, yang maha suci namanya, addaba nabiyah, yang telah mendidik nabinya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi ta'limihi, dengan mengajarkannya Allah atau mengajarkannya Nabi, taqdima zikri asma'ihil husna, mendahulukan menyebut nama-namanya Allah yang baik, yang indah, amama jami'i af'ali, di depan semua perbuatan-perbuatannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'ala dzalika li jami'i khalqi sunnatan, dan menjadikan ia Nabi akan demikian, atau menjadikan ia Allah akan demikian bagi seluruh makhluknya Allah, sunnatan yastannuna biha, akan sunnah yang mereka amalkan dengannya sunnah, wasabilan, dan jalan, yattabi'unahu alaiha, yang mereka mengikut akannya Sayyidina Rasul atasnya jalan, fiha, di dalam nama-nama Allah, iftitahu awaili mantikihim, memulai, mengawali setiap awal dari pembicaraan mereka, wasuduru rosailihim, dan awal risalah mereka, wa kutubihim, kitab mereka, wa hajatim, hajat mereka, hatta aghnat dilalatu ma dhahara, sehingga tidak memerlukan oleh dilalah, menunjukkan ma dhahara, apa yang telah nampak dari perkataan orang berkata bismillah alama batana min muradi alladhi huwa mahdhuf. Bismillah, nah, di atas perkataan orang berkata bismillah atas apa yang tersembunyi dari maksudnya seseorang yang dia dibuang. Maka perkataan orang berkata bismillahirrahmanirrahim apabila dia memulai keadaan dia membaca, apabila dia memulai talian keadaan dia membaca surah, yumbi'u
anna muradahu bidzalik, memberitahukan dari sesungguhnya maksudnya seseorang demikian adalah aqra'u bismillah, aku baca dengan nama Allah. Begitu juga perkataannya bismillah inda nuhudihi, ketika bangkitnya seseorang untuk berdiri, sedang duduk-duduk, sebentar lagi kita bangkit, bismillah, mau berdiri, atau inda qu'udi, mau duduk, bismillah, silakan duduk, mau duduk di kursi, bismillah, mau duduk di lantai, bismillah, dan seluruh perbuatannya yumbi'u, memberitahukan dari makna maksudnya dengan kata-kata bismillah. Wa anahu arada, dan sesungguhnya dia ingin, aku mau bismillah, aqudu bismillah, aqra'u bismillah, aqulu bismillah, dan semuanya sairil af'al, semua perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Nah, Masya Allah, Fatihah kitab. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, assalamun ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu baru mukadimah.